Halo teman-teman, kembali lagi dengan video pembelajaran kali ini yang akan membahas tentang materi gangguan makan. Nah, materi ini akan dibawakan oleh kelompok 2 yang beranggotakan Anaci Boymau, Juan Ripu Ai, Karen Avileo, Senli Anau, dan Tobias B. Saleh. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, ada pengertiannya. Ya, jadi baik, materi yang pertama itu adalah mengenai pengertian dari gangguan makan. Jadi gangguan makan adalah suatu sikap yang berbeda terhadap makanan yang menyebabkan seseorang mengubah perilaku dan kebiasaan makannya. Jadi hal ini dapat menjadi kondisi serius yang berdampak negatif bagi kesehatan, emosi, dan kemampuan seseorang dalam berbagai area kehidupan yang penting. Baik, yang berikut adalah gejala gangguan makan. Yang pertama, perubahan berat badan yang signifikan atau naik turun secara drastis. Yang kedua, pola makan yang tidak teratur, seperti makan dalam jumlah yang sangat sedikit atau makan berlebihan. Yang ketiga, ketakutan yang intens terhadap kenaikan berat badan atau obsesi terhadap penampilan tubuh. Yang keempat, perilaku kompensasi seperti muntah paksa, penggunaan laksatif, atau olahraga berlebihan. Yang kelima, gejala fisik seperti kelelahan, gangguan pencernaan, atau rambut rontok. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis gangguan makan. Nah, jenis yang pertama itu ada anoreksia nervosa atau AN. Gangguan ini adalah gangguan pola makan dengan cara membuat dirinya merasa tetap lapar atau self-starvation. Nah, biasanya ini terjadi pada remaja wanita yang tengah menginjak bangku SMA atau SMU. Lalu jenis gangguan yang kedua itu ada bulimia nervosa. Jenis gangguan ini adalah gangguan pola makan yang ditandai dengan usaha untuk memuntahkan kembali secara terus-menerus apa yang telah dimakan sebelumnya. Jadi walaupun dia sudah makan, tapi dia tetap berusaha untuk mengeluarkan kembali apa yang telah ia makan. Lalu jenis gangguan yang ketiga itu ada binge eating disorder atau BED, biasa disingkat BED. Nah, jenis gangguan ini berpotensi menimbulkan beberapa komplikasi berbahaya seperti obesitas, nyeri kronis, gangguan tidur, asma, sindrom iritasi usus besar, dan penyakit metabolik serta kardiovaskular. Yang berikut adalah penyebab gangguan makan. Gangguan makan atau eating disorder dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang meliputi genetika, psikologi, sosial, dan lingkungan. Berikut ini adalah penyebab utama yang sering dikaitkan dengan gangguan makan. Yang pertama ada faktor genetik. Penelitian menunjukkan bahwa variasi genetik tertentu dapat meningkatkan risiko gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa, terutama dalam keluarga dengan riwayat gangguan tersebut. Yang kedua ada kondisi psikologis. Depresi, kecemasan, dan gangguan obsesif-kompulsif seringkali dikaitkan dengan gangguan makan. Beberapa penelitian menemukan hubungan dua arah antara kecemasan dan anoreksia nervosa, di mana kecemasan dapat menjadi faktor risiko maupun akibat dari gangguan makan. Yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Tekanan sosial terkait citra tubuh, terutama dari media sosial, telah dikaitkan dengan gangguan makan. Misalnya, stigma berat badan dan standar kecantikan dapat memicu ketidakpuasan tubuh dan perilaku makan yang tidak sehat. Yang keempat ada trauma dan pengalaman masa kecil. Pengalaman buruk seperti pelecehan atau pengabaian selama masa kecil seringkali menjadi pemicu gangguan makan di kemudian hari. Intervensi gangguan makan. Yang pertama, pendekatan psikoperat, yaitu kognitif behavior therapy, family visit therapy, dialectical behavior therapy. Yang kedua, pengelolaan nutrisi, yaitu perencanaan pola makan, edukasi nutrisi. Ketiga, pendekatan medis, yaitu manajemen medis dan obat-obatan. Yang keempat,
terapi kelompok dan dukungan sosial seperti kelompok dukungan, peningkatan dukungan sosial. Yang kelima, pendekatan holistik, yaitu terapi mindfulness dan yoga, dan pendekatan spiritual. Yang keenam, merawat inap dan perawatan intensif, yaitu Materi selanjutnya adalah kajian budaya tentang program gangguan makan. rehabilitasi. Kajian budaya tentang gangguan makan menunjukkan bahwa faktor budaya memiliki peran penting dalam membentuk persepsi tubuh dan perilaku makan. Berikut ini adalah beberapa temuan penting yang berkaitan dengan gangguan makan, meliputi yang pertama, ada pengaruh standar kecantikan. Budaya barat sering mengidealkan tubuh ramping yang terkait dengan peningkatan gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia. Di negara-negara non-barat, modernisasi dan paparan budaya barat telah meningkatkan prevalensi gangguan makan. Sebaliknya, dalam beberapa budaya tradisional, tubuh yang lebih berisi sering diasosiasikan dengan kesehatan atau status ekonomi yang tinggi. Yang kedua, ada media dan sosial media. Media, khususnya sosial media, telah memperburuk ketidakpuasan tubuh di banyak budaya. Standar kecantikan yang telah realistis sering memicu perilaku makan yang tidak sehat. Yang ketiga, perbedaan budaya dalam persepsi tubuh. Preferensi budaya terhadap tubuh ideal dapat memengaruhi jenis dan tingkat keparahan gangguan makan. Misalnya, beberapa budaya Asia menunjukkan hubungan yang lebih kompleks antara nilai tradisional dan tekanan modern terkait citra tubuh. Yang berikut adalah contoh kasus gangguan makan. Contoh yang pertama itu adalah kasus bulimia nervosa. Jadi penelitian atau persepsi terhadap makanan pada penderita bulimia nervosa itu mengkaji bagaimana penderita bulimia memandang makanan. Yang kedua itu kasus pada remaja SMA. Jadi penelitian di SMA menemukan bahwa gangguan makan seperti anoreksia nervosa dan bulimia nervosa dipengaruhi oleh citra tubuh negatif, media massa, dan tingkat kepercayaan diri. Yang ketiga itu kasus bulimia nervosa pada remaja putri. Jadi penelitian yang dilakukan di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa persepsi tubuh negatif siswi SMA berkaitan erat dengan gangguan makan seperti bulimia. Yang keempat, kasus binge eating disorders atau BED. Jadi pada masa muda, penelitian di Trauma Negara Medical Journal melaporkan 2,6% dari 109 responden yang menunjukkan gejala binge eating disorders atau BED. Jadi faktor utama yang teridentifikasi adalah depresi dan stres tinggi dengan prevalensi yang lebih tinggi. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.